Ketua kelas, silakan memimpin doa. Ya, pimpin doanya ketua kelas Dewi. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi ketua kelas yang sudah memimpin doa di hari ini. Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Nanti yang dipanggil seperti biasa tangannya ya ke atas ya, tunjuk tangannya. Aprilia Justin hadir. Adina Arilia. Balki Soraya. Dean Dwi Lestari. Sebelum Ibu bahas materi hari ini, Ibu ingin mengulas sebentar mengenai materi yang minggu lalu. Masih ingat tentang apa materinya? Ya, menangani surat masuk ya. Kalian kemarin buat apa ya dari materi kemarin? Tugasnya apa kemarin? Membuat? Kalian diskusi ya? Iya. Lalu dari diskusi itu membuat apa? PPT. Ya. Oke, melalui aplikasi kan? Diskusi ya. Solusi apa dari masalah yang minggu lalu ya? Masalah surat masuk ya. Kalian sudah membuat per kelompok hasil diskusinya lalu dipresentasikan melalui Canva. Lalu membuat surat iya, membuat kartu kendali dari surat masuk yang tersedia. Jadi ada surat masuk yang tersedia, kemudian kalian masukkan ke dalam buku A. Iya. Jadi kalau untuk surat masuk agenda apa? Buku agenda surat masuk. Lalu ditambahkan dengan menggunakan kartu kendali. Itu ya tugasnya. Ada lagi nggak yang lain minggu lalu? Nggak ada ya. Nah, sekarang ini materi kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang menangani surat keluar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil di hari ini. Nah, untuk materi kali ini yang akan Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan proses penanganan surat keluar melalui video pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan dengan efektif dan juga efisien. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu harapkan kalian bisa mengembangkan keterampilan dalam menulis surat. Menulis surat secara apa? Secara baik ya, secara ringkas, secara informatif melalui metode ceramah tadi yang akan Ibu sampaikan. Yang ketiga adalah peserta didik bisa mengimplementasikan strategi manajemen waktu melalui praktek dalam menangani surat keluar. Jadi nanti kalian dikasih waktu dalam pengerjaan surat keluar. Ya, kita harus bisa memanage ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bisa selesai dalam waktu berapa menit. Makanya kita mencoba menerapkan waktu ketika mengerjakan sesuatu. Bisa nggak kalian satu tim itu menyelesaikan tugas proyek dari Ibu dengan waktu yang sudah Ibu tentukan? Saya mudah-mudahan kalian bisa semua. Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengkolaborasikan dengan anggota timnya untuk mengerjakan tugas proyek yang nanti akan Ibu sampaikan melalui LKPD. Ya, oke. Selanjutnya, oke anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, nah Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik pada kalian semua karena ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu ajarkan di hari ini. Bisa dibaca di depan wilayah apa yang Anda ketahui tentang surat keluar. Ayo, masa nggak bisa? Surat keluar adalah Belina. Silakan. Surat yang keluar dari perusahaan menjadi Ya, yang sekolahnya bisa lebih kencang. surat yang keluar dari perusahaan. Ya, yang lain? Ada yang perlu menambahkan? Surat keluar adalah surat yang dibuat oleh perusahaan kita dan akan dikirimkan ke luar perusahaan.
Proses pembuatan surat kepada pimpinan. Setelah surat diberikan kepada pimpinan, surat segera Oke, anak-anak sudah disaksikan tadi videonya? Mengenai apa video pembelajarannya? Penanganan surat keluar. Penanganan surat keluar ya. Jadi video pembelajaran tadi itu cukup jelas karena di situ diterangkan bagaimana proses awal ketika kita mau melaksanakan pembuatan surat keluar. Ya, sampai dengan bagaimana cara kita mengirim surat keluar. Nah, oke. Boleh Ibu bertanya? Ya, Ibu akan bertanya, nanti tolong dijawab ya. Bagaimana proses penanganan surat keluar yang efisien dan efektif dalam sebuah organisasi? Siapa yang bisa menjawab? Ibu, Ya, Malika, coba. yang pertama pembuatan konsep surat, Ya, yang kedua konsep. melakukan persetujuan konsep surat, yang ketiga pencatatan surat keluar, yang keempat pengetikan konsep surat, yang kelima penandatanganan dan pengecapan surat keluar, yang keenam pengiriman surat keluar, yang ketujuh penyebaran surat keluar tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Malika. Waktu ya, bagus sekali Malika. Oke, yang tadi slide yang tadi pengertian surat keluar. Nah, perhatikan, tadi sudah di awal di pertanyaan pemantik Ibu sudah bertanya kan, apa sih surat keluar? Kalian sudah menjawab surat yang keluar Bu. Ya, kita buat surat untuk keluar perusahaan. Ya, sekarang harus lebih jelasnya. Surat keluar adalah Surat
Sudah bisa dilihat ya? Jadi dari internet kalian boleh. Gimana? Sudah dapat masalahnya? Masalahnya kalau ini sudah jangan sama. Oke, sudah selesai diskusinya mana? Sudah selesai. Oke, siapa dulu nih kira-kira yang mau konsultasi ke depan? Kelompok berapa? Oke, boleh ya kelompok terlebih dahulu ya. Nanti gantian. Sekarang perwakilan maju ke depan konsultasikan hasil bahasnya. Yang lain juga yang mau menyimak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kesalahan pengiriman. Next. Di sini ada permasalahan pengiriman surat. Yang pertama, ada bagian surat yang hilang, misal belum ada QR code, surat hilang, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kesalahan pada isi surat, misal surat undangan, tanggal, bulan, tahunnya masih salah. Solusi kesalahan pengiriman: yang pertama, pengecekan ulang surat saat surat akan dikirim. Yang kedua, lebih teliti pengecekan terutama di bagian surat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 mempunyai masalah dalam penanganan surat keluar, yaitu kesalahan dalam pengiriman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dia mengatakan kelompok 4 selanjutnya. Nah, permasalahan pengiriman surat karena ada bagian surat yang hilang, misal lampirannya kurang, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya kop suratnya tidak ada, atau bisa juga di sini belum ada QR code-nya, bisa seperti itu ya. Ini sering juga terjadi kesalahan dalam pengiriman, betul ya. Kemudian yang tadi masih yang tadi. Nah, kemudian juga terdapat kesalahan pada isi surat. Ya, misalnya undangannya salah, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya, itu bisa juga terjadi dalam kesalahan. Nah, ini sering juga terjadi dalam penanganan surat keluar. Maka tadi itu sudah sampaikan, ketika kita ingin mengirim surat, jangan lupa setelah selesai diketik diharuskan mengecek lagi, periksa lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Ya, sudah paham kelompok yang lain? Terima kasih kelompok 4 sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan ini. Terima kasih kelompok 4. Kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Siapa? Kelompok 2 maju ke depan ya. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tidak tersediaannya informasi. Masalah penanganan surat tidak tersediaannya informasi, yaitu kurangnya kejelasan prosedur atau sistem yang diterapkan dalam pengelolaan surat. Dalam pengelolaan surat keluar, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun surat keluar dengan tepat. Kemudian, solusi penanganan ketidaktersediaannya informasi salah satunya yaitu dengan implementasikan sistem yang jelas dan efisien serta memberikan pelatihan kepada staf terkait untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap prosedur tersebut. Selain itu, masalah ini juga dapat muncul karena kurangnya kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan data yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Oke, tadi judulnya apa nih? Masalah Tidak
Nah, nanti Ibu akan berikan arahan, disimak baik-baik karena kita di sini mau memerlukan konsentrasi dalam explaining ini. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Kalau Ibu mengucapkan selamat pagi, tepuk 1 kali, coba. Kalau Ibu mengucapkan selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore 3 kali. Malam diam, cukup 3 kali aja. Pagi, siang, dan sore. Malamnya pagi. Ya, tidak boleh ada tumpukan ya. Nah, nanti Ibu akan mencoba cepat. Jadi gunakan konsentrasi kalian. Pendengarannya dicek dulu nih, ya. Oke, siap ya? Siap. Selamat siang. Selamat pagi. Sore. Malam. Selamat pagi. Malam. Malam harusnya? Iya. Iya, jangan bertepuk tangan. Oke, ulangi sekali lagi. Boleh 2 kali lagi deh, jangan ngantuk. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Kita semakin tuh. Oke, ulangi. Selamat siang. Selamat pagi. Malam. Nah, gimana? Sudah segar belum? Sudah segar matanya? Oke, setelah kalian tadi menyelesaikan tugas individu melalui Google Form yang sudah dikirimkan melalui WA ya, WA group. Kemudian juga sudah mendiskusikan hasil kelompoknya melalui konsultasi. Nah, sekarang Ibu akan melakukan kegiatan refleksi. Ibu akan membagikan lembaran yang nanti kalian tolong diisi ya. Tolong diisi refleksinya. Nanti dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Nah, ini Ibu akan bagikan kegiatan refleksinya. Berapa ya? Ini nanti ya. Oke anak-anak, setelah kalian mengisi lembar refleksi ini, ya. Jadi semoga kalian paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan di hari ini mengenai penanganan surat keluar. Jadi kalau kalian ingin membuat surat keluar, utamakan dulu kalian memeriksa surat itu terlebih dahulu sebelum dikirimkan keluar, ya. Karena itu penting sekali mengecek kembali, jangan sampai terjadi kasus atau masalah yang tadi terjadi di setiap kelompok kalian, keterlambatan pengiriman, kesalahan data, kesalahan kurangnya informasi dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi. Perlu diulang lagi, dicek terlebih dahulu. Setelah yakin baru kita bisa melakukan pengiriman surat tersebut, ya. Dan jangan lupa juga memasukkannya ke dalam buku agenda. Ditulis buku agenda surat keluar apa yang sudah dikirimkan, tanggal suratnya, nomor suratnya, isinya, dan juga dikirimkan kepada siapa. Selalu harus dituliskan ke dalam buku agenda surat keluar, ya. Kemudian setelah itu kalian bisa mereview lagi ya yang sudah terjadi tadi, penanganan surat keluar itu seperti apa kasusnya, kemudian bisakah diatasi solusinya. Selanjutnya baru kita bisa memahami betul-betul prosedur penanganan surat keluar. Oke, sampai di sini ada yang masih ingin bertanya? Tidak ada ya. Nanti Bu cek ya tugas individu kalian yang mengerjakan di Google Drive-nya sama pengerjaan hasil print out-nya tadi ya. Oke. Kalau begitu berarti materi kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, sekarang Ibu tutup lagi dengan doa ya. Iya, Bu. Karena sudah jam pulang sekolah, sekalian kita berdoa. Setelah kelas, maju ke depan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi.